Chromoleo hanya menambah daftar panjang film Anggi Umbara yang gak berguna dengan level di bawah rata-rata, gak berkesan dan pantas buat dilupakan. Bukannya belajar dari kesalahan, malah justru bertahan dengan segala keangkuhannya. Sebuah percaya diri yang kebablasan. Kasian. Marto, buka pintunya. Salam sinema sahabat sinemalogi. Chromoleo adalah film horor thriller yang disutradarai Anggi Umbara. Film ini dibintangi Ratu Sofia, Abun Sungkar, Alin Fauzia, Tio Pakusadewo, Rukman Rosadi, Cornelius Sani, Totos Rasiti, Dayu Wiyanto, Foni Anggraini, dan lain-lain. Chromoleo bercerita tentang Zia yang diperankan Ratu Sofia, gadis muda anak dari Jarot, seorang preman dengan julukan Gali yang menikah dengan anak gadisnya Danang diperankan Tio Pakusadewo yang sebenarnya adalah ketua Petrus atau penembak misterius. Ketika Danang sudah tidak memerlukan Jarot dan para Gali yang selama ini dia manfaatkan, Danang memutuskan untuk membunuh dan membantai mereka semua. Semenjak itulah muncul arwah-arwah penasaran para Gali yang mati. Jadi rombongan hantu pembawa keranda yang menakuti warga desa yang disebut Chromoleo. Siapapun yang menyaksikan Chromoleo akan mati karena teror Chromoleo. Zia pun terjebak di antara dua pilihan, yaitu memilih Danang kakeknya atau justru pada Jarot ayahnya. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Sebenarnya saya agak heran juga karena film ini mengambil judul tunggal yaitu Chromoleo, Teror Satu Malam. Bukan cuma cinta aja yang satu malam ya. Namun sedihnya cerita Chromoleo hanya dikupas beberapa kali dan itu pun gak memuaskan bagi saya sebagai penonton. Apa asal-usul Chromoleo, kenapa Chromoleo bisa ujuk-ujuk ada di desa itu, dan kenapa harus Chromoleo, apakah masih seperguruan sama Lampor, dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan ajaib lainnya. Film ini hanya sibuk mengupas kisah satu keluarga yang isinya bangsat semua. Kakeknya yang bangsat, anaknya pun lebih bangsat, dan cucunya pun ikut-ikutan bangsat. Gimana nggak Aduh, kasar banget ya bahasanya. Gimana nggak bangsat ya udah jelas-jelas dia yang jadi biang kerok, tapi tetap aja kayak ngerasa dia aja yang nggak tahu apa-apa dan kudu nanya terus untuk bisa tahu ada apa dengan semua yang terjadi. Jadi kayak pengen diinjek-injek gitu. Sumpah berisik banget sih karakter si anak ini ya, si cucu ini. Sebenarnya bumbu-bumbu isi Petrus nggak menjadikan film ini jauh lebih berbobot. Malah jatuhnya kayak mempersulit ruang gerak penceritaan. Seakan memaksakan film ini tuh menjadi lebih kritis, menjadi sensitif. Padahal ya nggak kerasa sama sekali. Alasan kenapa ada komplotan Petrus di desa itu, kenapa anak buahnya Danang dibunuhi, kalau memang untuk menghilangkan jejak, ya kenapa harus dieksekusi di desanya tempat si Danang tinggal itu. Ini jadi kayak agak-agak tabrakan sense-nya. Mengawinkan isu sosial dengan klinik kalau nggak bisa bonding ya hasilnya kelihatan kayak nggak masuk akal. Mengedepankan estetika aja dalam bercerita tapi tabrakan dengan realita. Hasilnya adalah film itu ngablur, kosong, nggak ada isi. Chromoleo adalah film yang sangat praktis dalam segi penulisan. Serba kebetulannya tuh sangat tiada tara. Backstory yang disampaikan di film ini terasa asal-asalan. Banyak karakter yang dimunculkan jatuhnya sia-sia dan malah banyak yang jadi karakter kosong. Padahal ada nama-nama pemain film yang reputasinya sebenarnya nggak perlu diragukan. Tapi gegara isi cerita dan dialognya, film menjadi amazing dan sangat simsalabim. Tio Pakusadewo, Rukman Rosadi, terus ada Totos Rasiti, Dayu Wiyanto, Foni Anggraini adalah aktor-aktor yang selalu total dalam peran yang mereka mainkan. Hanya saja kali ini saya jadi penasaran, kenapa kok mereka mau-maunya main di film ini? Apakah ada politik balas budi? Ada rasa nggak enakan? Atau godaan cuan? Nah, hal-hal kayak gini nih yang sebenarnya pengen saya tanyakan langsung ke mereka. Apa yang menjadi jaminan mereka kok bisa-bisanya teken kontrak dan mau kerja sama bareng? Itu, catat. Di pertengahan film pun saat menonton saya sempat merasa sedih juga. Film kayak gini kok bisa-bisanya diproduksi. Melihat betapa totalitasnya para pemain, namun alur cerita membuat mereka menjadi sosok yang absurd, sosok yang konyol.
Jadi ini adalah ajang parade kekacauan sinematik yang sedang terjadi di film. Ada banyak karakter orang lemah berpikir di film ini. Dalam ceritanya sudah jelas nih dilarang keluar malam. Tetap aja ada yang keluar. Apalagi karakter Hansip yang kemunculannya di film ini semakin menjatuhkan martabat kehansipan selaku petugas keamanan desa. Saking gobloknya, dua karakter Hansip ini masih mau-maunya disuruh patroli malam, padahal taruhannya adalah nyawa. Udah gitu ya, udah Hansipnya dua dan dua-duanya agak kurang penuh isi kepalanya. Jadinya ini yang gak beres emang Hansipnya atau yang nulis cerita. Begitu juga dengan kesaktian Yanto. Jadi Yanto ini sebenarnya sakti atau nggak tahu juga. Ya harusnya sosok seorang Yanto itu harusnya takutnya sama hantu Kromo Gemini harusnya ya, bukan Kromo Leo. Kromo Gemini harusnya dia takut. Paling males sih kalau ada cerita yang main rahasia-rahasiaan dari awal dan itu kayak maksa gitu. Kromo Leo sangat formulaik banget, dimana sang karakter utama Zia muncul di film harus dengan keadaan nggak tahu apa-apa, kosong, pokoknya dalam keadaan goblok gitu, yang akhirnya dia harus berjuang untuk mengungkap ketidaktahuan dia, dan dimana ujung-ujungnya dia yang masih hidup sementara orang-orang yang ada di sekeliling dia harus mati sia-sia. Ya sia-sia karena udah ngorbanin hidupnya buat tokoh utama yang dari awal nggak ngundang simpati ke saya sebagai penonton. Entah jin apa yang ngerasuki Ratu Sofia. Di sepanjang film ini dia adalah tokoh sentral yang paling dan sangat berisik. Nanya mulu nonstop. Skenario kaku dan gak berkembang membuat film ini hanya sekedar parade gore ala Umbara yang gak terlalu mewah. Goro-gorokannya tuh gak ada yang indah gitu. Sepertinya budgetnya dihabiskan hanya untuk bikin efek-efek para hantu Romoleo yang gak seberapa itu. Tetapi tetap aja vibesnya gak nendang, jauh dari hantu penggotong mayatnya Lampor karya Guntur. Lebih nyeni dikit dan lumayan creepy. Tanpa efek macem-macem, hanya praktikal. Dan itu bagi saya berhasil. Drama di Kromoleo melempem, disajikan dingin dan kurang nampol. Walau sudah digarap dengan semelo apapun, tetap saja nggak mengundang rasa simpatik sama sekali. Karakter Zia justru jarang bersinggungan dengan hantu-hantu Kromoleo. Kedekatan antara Zia dan bapaknya pun juga nggak banyak tergambar dengan sempurna. Sehingga secinta-cintanya Zia nih sama bapaknya, ya kita nggak merasakan chemistry itu. Terlalu banyak kekurangan daripada kelebihannya. Padahal film ini sudah diisi oleh jajaran pemain film yang jempolan. Tetapi ketika mendapatkan skrip yang ajaib, meski mereka aktingnya total, tetap aja menjadi konyol di sepanjang film. Saya sangat kasihan sama Vonny Anggraini dan Dayu Wiyanto. Ini kasihan banget sih. Belum lagi soal sinematografi dan sound desainnya sangat sederhana, jauh dari kata indah. Bahkan ada scene slow-mo yang anjir banget. Kayaknya memang sengaja buat manjang-manjangin durasi. Beneran, sumpah. Gak ada yang bisa diharapkan. Gak usah repot-repot bikin film lanjutan, cukup sekian dan terima kasih. Dan pada akhirnya Kromoleo masih kalah jauh dari Lampornya Guntur. Meski serupa tapi jauh berbeda. Kromoleo hanya menambah daftar panjang film Anggi Umbara yang gak berguna dengan level di bawah rata-rata. Gak berkesan dan pantas buat dilupakan. Bukannya belajar dari kesalahan, malah justru bertahan dengan segala keangkuhannya. Sebuah percaya diri yang kebablasan. Kasian. Demikian video reaksi dari film Kromoleo yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.